Abel, Tasya, Fania, dan Rachel. Saat ini mereka berempat sedang menempuh pendidikan di SMA swasta yang cukup dikenal di kota Solo, yaitu SMA Pangudiluhur Santo Yosef Surakarta. Mereka adalah siswi kelas 11. Di suatu kesempatan, mereka berkumpul bersama untuk berbagi cerita dan menghabiskan sore mereka di sebuah kafe di daerah Laweyan. Wah, udah lama ya nggak keluar bareng-bareng gini. Iya nih, gara-gara banyak tugas sama ngerjain CL jadi sibuk banget. Sampai nggak sempat buat kumpul-kumpul di luar. Bener banget, kerjaannya cuma berangkat sekolah, terus pulang lagi, terus ngerjain tugas. Banget sama suasana kafe gini. Minum kopi sama nyemilin kentang bareng-bareng. Enak ya, suasana kafenya retro gitu. Iya nih, keren nih si Fania, pinter banget milihin kafenya. Wits, iya dong. BTW nih, akhir-akhir ini itu banyak banget terjadi pergaulan bebas nggak sih? Apa aku aja yang ngerasa? Karena kamu membahas topik itu, aku jadi keinget juga ini, Cel. Kalau dipikir-pikir, kehidupan masyarakat itu jadi bebas banget gak sih? Iya bener, banyak banget sekarang itu anak-anak muda bahkan orang dewasa yang menghabiskan waktu mereka di luar rumah. Bahkan karena mereka banyak menghabiskan waktu di luar rumah, malah mereka jadi melakukan kegiatan yang harusnya nggak dilakuin. Kegiatan yang harusnya nggak dilakuin tuh gimana maksudnya, Van? Itu loh Sel, jadi banyak orang yang melakukan penyelewengan. Misalnya jadi banyak yang melakukan seks sejenis atau bahkan gonta-ganti pasangan cuma buat memuaskan nafsu. Ih, serem ya kalau kayak gitu. Apalagi kalau sampai gonta-ganti pasangan berkali-kali dan melakukan seks bebas. Pasti bakal bawa virus dan penyakit sih itu. Ih, aku sampai nggak bisa bayangin deh, astaga. Dunia tuh terlalu bebas ya sekarang, bahkan di Indonesia pun pasti ada yang kayak begitu. Bener itu, padahal dengan sering melakukan seks bebas sama orang yang berbeda-beda atau gonta-ganti orang, bisa membawa penyakit, contohnya penyakit HIV. BTW kalau bahas HIV, itu kayak gimana sih? Selama ini cuma dengar aja tentang HIV, tapi nggak tahu detailnya sih. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV itu penyakit pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau imun. Kalau tubuh manusia sudah terinfeksi, pasti tubuh jadi lemas karena infeksi itu tadi. Oh iya, hati-hati juga nih, HIV itu bisa menyebar lewat darah. Contohnya, semisal ada orang yang lagi potong rambut, dan tanpa sengaja, pisau cukurnya bikin luka sedikit, dan ternyata orang itu tadi sudah terinfeksi HIV. Kan pisaunya nggak dicuci atau nggak dibersihin ya? Jadi, virus atau darah itu tadi bisa menyebar lewat luka itu tadi. Bener banget Bel, HIV juga bisa ditularkan lewat jarum suntik yang tidak diganti setelah digunakan dari satu orang ke orang lainnya. Bisa juga ditularkan dengan berhubungan seks bebas dan berganti pasangan berkali-kali, yang pada akhirnya membawa virus atau penyakit itu tadi. Serem banget ya, mana HIV belum ada obatnya lagi. Biar kita bisa lebih berhati-hati, kita harus tahu gejala-gejalanya ini. Search aja di Google. Gejalanya kayak orang flu ya ternyata, demam tinggi, muntah, nyeri, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan. Tapi kalau udah berubah jadi AIDS, gejalanya lebih parah. Berat badan bisa menurun, demam sampai berkeringat saat malam hari, kelelahan, dan infeksi setelah berulang-ulang. Serem ya, kita harus lebih hati-hati mulai sekarang. Kalau sudah tahu gejalanya gini, kita jadi bisa ngingetin orang lain juga.
Bener banget. Udah bahas HIV-nya, serem banget. Kita pesen minum sama makan dulu aja kali ya. Udah sampai sini masa cuma ngobrol doang sih. Bilang aja udah lapar sih ya. Tapi emang ngeri sih, harusnya mereka bisa manfaatin waktu luang dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat gak sih? Harusnya sih iya, kayak ngembangin minat atau bakat lah. Iya atau enggak, kalau banyak waktu luang di luar, mending diisi dengan kegiatan yang positif. Yoi, atau enggak sekiranya kita yang ngumpulin anak-anak muda atau remaja itu deh. Nanti jatuhnya semacam promosi buat ikutan latihan nari. Siapa tahu mereka minat kan? Masuk akal nggak sih? Bisa aja. Emang mau nari apa sih ya? Niatku sih tari gambyong. Hitung-hitung buat ngembangin budaya kita kan. Jarang-jarang kan kalian lihat tari gambyong sekarang. Bukan jarang lagi sih ya, bahkan udah lama aku nggak lihat hari gambyong diadakan. Bener kata Apel, boleh tuh Sya idemu. Kita bikin promosi aja di internet. Kita arahin saja promosi ini buat anak remaja usia 13-18 tahun. Kalau memang ada orang dewasa yang mau ikutan, boleh itu. Oke, habis ini aku yang ngurus promosinya. Makasih guys udah mau bantuin niatku. Aja kali ya, niat bagus gini mah baiknya dibantu. Nah, kan sudah pesen makan minum tadi nih, jadi lanjut ngobrolnya ya. Kita kan habis rayakan Paskah ya, waktu dengerin kisah sengsara Tuhan Yesus tuh jadi amat banget gak sih sama Tuhan Yesus? Bener banget, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Bahkan hukuman mati di kayu salib pun adalah paksaan dari orang lain, yang pasti tidak akan ada yang pernah mau untuk dihukum mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela buat dipermalukan dan dipertontonkan di depan banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus juga merendahkan dirinya. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan dirinya dan dikenal sebagai Mesias Allah. Keren banget deh pokoknya Tuhan Yesus itu. Aku aja sering ngerasa berdosa banget kalau sampai lupa berdoa atau inget sama Tuhan. Bener banget, peristiwa Paskah ini bener-bener membangun iman kita banget seharusnya ya. Dengan adanya pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita ini, kita benar-benar harus memaknai dan menghargai serta mengimani iman kita supaya usaha Tuhan untuk menebus dosa kita itu nggak sia-sia. Hidup yang Tuhan beri untuk kita ini sebuah anugerah besar yang harusnya kita jaga dengan baik. Dengan cara hidup dengan baik, tidak menyalahgunakan setiap kekuasaan atau apapun yang kita bisa dan membuat orang lain menderita. Setuju banget sama Fania, kita benar-benar harus menjaga hidup kita dengan baik biar Tuhan bahagia. Apalagi hidup ini anugerah terbesar dan kesempatan yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Bener sih ya. Oh iya guys, kalian sadar gak sih tema dari cafe ini kan retro begitu ya, jadul begitu, bawaannya nyaman banget. Tapi kalian sadar gak kalau setiap detail dari kap lampunya tuh dibuat dari botol plastik bekas. Hah, masa sih Sel? Aku nggak perhatiin lampunya. Keren juga ya ternyata, botol plastik bekas bisa dijadiin interior cafe retro kekinian. Keren banget, pinter banget ini yang ngedekor kafenya. Bisa ngasih nuansa retro yang keren sekaligus memanfaatkan barang bekas biar bisa digunakan kembali. Salah satunya jadi interior. Aku jadi kepikiran deh, kap lampu dari limbah botol plastik bekas ini kalau aku bisa buat sendiri dan aku jual, pastinya keren deh. Tapi Bel, kalau kamu kepengen jual hasil kerajinan kamu, berarti kamu harus punya strategi promosinya itu dong. Iya, aku sudah kepikiran kok strategi promosinya bakal kayak gimana. Kayak gimana tuh Bel? Aku bakal promosiin kap lampu dari limbah botol plastik itu secara online atau pakai media sosial gitu. Soalnya kalau pakai media sosial itu jadi lebih praktis.
Apalagi di zaman sekarang, semua orang itu pasti pakai atau punya sosial media dan punya handphone yang selalu dipakai kapan aja. Jadi, kalau menurut aku, promosiin hasil kerajinan aku di media sosial kemungkinan besar bakal bisa menarik perhatian banyak orang. Widih, keren banget Bel. Bisa langsung kepikiran sampai sana loh. Keren Bel, keren itu ide kamu sama strateginya promosinya. Buat aja Bel, nanti kita bantuin kalau memang butuh bantuan kita. Lumayan tuh cuannya. Bener Van, walaupun terkesan sederhana, malah terkadang untungnya banyak. Zaman kayak sekarang ini harus pintar-pintar cari cuan deh. Ya, cuan nomor 1 deh pokoknya. Handphone sama media sosial itu benar-benar udah menyatu ya sama kita. Perjuangan banget pasti dan butuh usaha banget buat nemuin semua teknologi yang canggih kayak sekarang ini. Bener Van, butuh berkali-kali uji coba buat menyatakan bahwa teknologi yang ditemukan bisa digunakan. Tapi sayang banget, masih banyak orang yang menyalahgunakan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini. Van, aneh banget gak sih? Harusnya kita yang tinggal menikmati hasil juga bisa menggunakan teknologi dan media sosial dengan baik dan memanfaatkannya buat hal-hal yang positif. Bener banget, pas di masa pergerakan dulu itu belum ada loh yang namanya teknologi, adapun pasti belum semaju dan secanggih sekarang ini. Tapi para tokoh pergerakan tetap berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk memerdekakan Indonesia di tengah keterbatasan yang ada pada masa itu. Nah, bener banget Van. Dan harusnya di masa sekarang, di masa serba ada ini, di mana kita punya teknologi yang maju dan berkembang secara bertahap, harus bisa menggunakan semua fasilitas dengan baik dan positif, agar bisa ikut berkontribusi, walaupun berkontribusi sedikit saja untuk bangsa dan juga melakukan hal-hal inovatif dan bermanfaat biar bisa memperkaya diri dan generasi muda. Bener banget itu Van. Bel, Kemarin aku ditanyai adik aku. Dia kesusahan gitu pas ngerjain tugas bahasa Jawa. Suruh cari apa ya? Contoh kalimat aksara murda gitu. Terus kamu tahu Bel dan bisa ngasih tahu dia. Ya tahu sendirilah, aku kan gak jago bahasa Jawa guys. Kamu nih zaman sekarang kan canggih, lagian kamu tinggal search di Google aja lengkap banget. Pastinya dari pengertian sampai contohnya pasti. Iya juga ya, aku kan gaptek, apalagi adikku. Maklumin lah guys. nih sini, aku udah cariin biar kamu juga tahu aksara muda. Jadi kamu bisa jadi kakak yang baik. Wah bener, memang beruntung deh aku punya temen yang bisa ngasih tahu aku secara tidak langsung peran teknologi lewat smartphone. Makasih ya Tasya, jadi kita bisa cari apapun ya di smartphone kita lewat Google. Iya bener Bel, kita sebagai anak muda harus lebih tanggap dalam kemajuan teknologi masa kini. Iya bener, karena zaman semakin maju, teknologi pun semakin canggih. Lama-lama perusahaan nggak butuh karyawan kali ya, diganti pakai robot. Bisa aja kamu Van, tapi bisa aja sih sekarang aja informasi apapun lebih cepat menyebar luas dari media TV, smartphone, bahkan sekarang radio aja jarang didengerin orang-orang. Bener tuh, mungkin karena orang-orang lebih cenderung melihat kali ya daripada mendengar aja. BTW kalian tahu nggak sih di TV akhir-akhir ini isinya bahas bencana alam terus deh. Iya tuh, lagi banyak banget bencana alam yang terjadi. Harus banget buat melakukan mitigasi bencana deh ini. Mitigasi bencana? Apa itu Bel? Mitigasi bencana itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus kerugian yang terjadi akibat terjadinya bencana alam Syah. Mitigasi bencana bisa banget dilakukan atau diterapkan pas adanya sebuah rencana pembangunan, misal pembangunan rumah dan pembangunan infrastruktur pemerintah. Sekarang itu lagi tren banget rumah tahan gempa.
rumah tahan gempa termasuk mitigasi itu, soalnya benar-benar sudah dipikirin banget, atau pas pembangunan dan pas perencanaan pembangunan mereka sudah memikirkan untuk meminimalisir kerusakan yang bisa saja terjadi pas terjadinya bencana. Oh alah gitu. Kalau langkah-langkah upaya mitigasi itu gimana sih? Kalau langkah-langkah upaya mitigasi itu gini siap. Bentar ya, aku bukain Google dulu. Tapi buat contoh, aku cariin langkah-langkah upaya mitigasi pas gempa aja ya. Oke Bel.